Coy, sadar gak sih kalau sebenarnya kita ini bangsa yang terdiri dari orang-orang yang munafik, maunya mengutuk orang yang berbuat salah, tapi kita sendiri gak pernah sadar kalau kita selalu berbuat salah. Berteriak, mengutuk para pelaku korupsi dan maling, tapi di sisi lain malah ikut-ikutan menjarah muatan truk yang mengalami kecelakaan. Sering berteriak kalau hukum di negeri ini tajam ke bawah, tapi justru kita yang membiarkan nenek-nenek yang dituduh menculik anak dipukulin oleh masyarakat. Katanya bangsa yang religius, tapi nyatanya banyak tukang cabul dan doyan korupsi. Katanya bangsa yang ramah, tapi nyatanya suka ngegosip dan menjelekkan orang lain di belakang. Senyumnya palsu, hatinya busuk. Ini fakta yang menyakitkan, tapi nyata. Kita sibuk menjaga image, tapi justru malas menjaga nurani kita. Kita berdandan seperti orang yang sopan santun, tapi seringkali hanya untuk menutupi wajah asli yang buruk. Kita sering berseru atas nama Tuhan, tapi mencuri di belakang doa. Kita senyum di dunia nyata, tapi menghujat di dunia maya. Ini bukan tuduhan, tapi ini fakta dan cerminan. Kalau lu tersinggung, cobalah lu bercermin. Cerminnya tetap bersih, tapi lu yang kotor. Sopan santun itu adalah mahkota budaya kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua, membungkuk jika berjalan di depan orang tua, dan menjaga sikap jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan jangan sekali-kali melawan arus adat istiadat. Tapi perlahan kita sadar bahwa ada yang janggal. Sopan santun di negeri ini seringkali mirip bungkus yang cantik, cuma untuk menutupi isinya yang busuk. Kita terkadang sering berpura-pura baik sampai kita lupa bagaimana caranya untuk jadi baik beneran. Negeri kita tuh sering disebut negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Rumah ibadah tersebar di mana-mana. Acara keagamaan banyak di TV dan di media lainnya. Pemuka agama bertarif tinggi dan simbol-simbol religius diangkat ke ruang publik. Tapi dari negeri yang penuh doa ini lahir fakta yang sangat ironi yang membuat murka Sang Maha Kuasa. Korupsi merajalela, kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan, di pesantren, di sekolah, di kampus-kampus, dan parahnya moral dijaga hanya saat ada kamera. Dan di dunia maya, sopan santun itu hilang sirna. Netizen di Indonesia dikenal paling tidak ramah sedunia. Sampai-sampai menurut survei, Microsoft menempatkan Indonesia di posisi paling buruk dalam hal kesopanan digital. Katanya negeri yang ramah, tapi di belakang layar ponsel, keramahan itu berubah menjadi barbar dan suka mencaci maki. Jadi, apakah kita adalah bangsa dengan orang-orang yang munafik? Sopan di muka, tapi menikam di belakang. Budaya luar dibanggakan seolah menjunjung tinggi kesopanan. Kita sering memperlihatkan sifat luar yang seolah halus, padahal kita sedang menutupi konflik dan ketegangan yang tidak tersampaikan. Bahasa halus, gestur santun, dan komunikasi tidak langsung sering kita gunakan untuk menutupi emosi atau kesetujuan yang sebenarnya bergejolak di dalam hati. Inilah yang membuat kritik dianggap tidak sopan dan takut mengutarakan pendapat karena khawatir melanggar norma sopan santun. Budaya yang seperti ini menekan ekspresi dan membuat kita terbiasa menyimpan kekesalan dan menumpahkannya diam-diam. Kadang lewat bergosip, kadang lewat komentar di media sosial. Akibatnya banyak masalah sosial yang tidak terselesaikan secara jujur. Kita terbiasa dengan budaya asal tidak ribut daripada mencari kebenaran. Dan dari sinilah kemunafikan tumbuh subur. Yang penting terlihat baik, bukan menjadi lebih baik. Parahnya, kalau kita mengkritik orang lain, kita akan dianggap tidak sopan dan tidak dianggap tidak punya adab. Ada yang bilang adab lebih tinggi daripada ilmu. Apakah itu alasan klasik agar kita tidak mengkritik? So, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah bangsa kita benar terdiri dari orang-orang yang munafik atau tidak? Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi inilah faktanya. Silahkan buka mata kalian, buka mata hati kalian, agar kalian sadar bahwa kita selama ini sudah salah.